Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Arena Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini yang mau saya sampaikan adalah materi mengenai sistem informasi akuntansi, terutama terkait dengan chapter 11 dari bukunya Romney and Steinberg dengan judul Accounting Computer Based Information Systems. Jadi nanti di chapter ini yang akan kita diskusikan bersama adalah konsep pengauditan berbasis komputer itu seperti apa. Nah, kalau di kampus kami di Universitas Sanata Dharma, di program studi akuntansinya, itu ada mata kuliah tersendiri untuk ini sebenarnya, yaitu mata kuliah pengauditan sistem informasi. Dan di mata kuliah itu mahasiswa akan mempelajari bagaimana seorang auditor sistem informasi itu melakukan pekerjaan lapangannya. Apa saja yang harus diaudit, kemudian prosedurnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, tetapi yang perlu tetap diingat adalah meskipun konteks di pembahasan kali ini adalah auditing berbasis komputer, ya, tetapi secara konsep dasar tetap tidak melupakan konsep-konsep pengauditan. Termasuk misalnya ketika seorang auditor itu akan melakukan pekerjaan lapangan, tentu mereka harus membuat perencanaan dulu, kemudian nanti mengumpulkan bukti, mengolah atau menguji bukti yang telah diperoleh hingga akhirnya mereka mendapatkan hasil, dan hasil itu akan dilaporkan kepada manajemen. Jadi tetap berangkat dari konsep dasar itu. Oke, kita mulai dari tujuan pembelajarannya. Untuk learning objektifnya, yang pertama adalah after studying this chapter, you should be able to describe the nature, scope, and objectives of audit work and identify the major steps in the audit process. Jadi di pembahasan kali ini tetap yang akan kita bahas nanti adalah sebenarnya karakteristik audit itu seperti apa, kemudian ruang lingkupnya apa saja, dan apa saja sasaran-sasaran yang akan dicapai dari aktivitas audit. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, identify the 6 objectives of IS audit and describe how the risk-based audit approach can be used to accomplish this objective. Jadi karena judul topiknya adalah auditing berbasis komputer, ya, untuk konsep audit SI, maka di tujuan pembelajaran yang kedua ini harapannya kita dapat mengidentifikasi sasaran-sasaran audit sistem informasi itu apa saja. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kita mampu menjelaskan software audit komputer itu apa, dan kemudian bagaimana software itu digunakan untuk mengaudit dalam konteks pengauditan sistem informasi akuntansi. Ya, nah itu adalah Kemudian yang keempat, describe the nature and scope of operational audit. Ini yang tidak boleh kita lupakan, ya, bahwa nanti tetap kita akan mempelajari yang menjadi karakteristik dan ruang lingkup audit operasional itu apa saja. Nah, ini adalah 4 learning objektif, 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dapat tercapai setelah kita mendiskusikan materi ini. Maka nanti kemungkinan akan ada sekitar 4 video, ya, nanti akan bisa kita diskusikan bersama. Baik, untuk video yang pertama ini saya awali dengan introduction, pengenalan dulu, ya. This chapter focuses on auditing and accounting information system. Ya, jadi tetap fokus yang akan dibahas pada materi kali ini adalah pengauditan dengan konteks sistem informasi akuntansi. Maka karena kita tetap akan mempelajari tentang pengauditan atau auditing, otomatis kita harus mengingat kembali apa sih sebenarnya definisi auditing. Untuk teman-teman mahasiswa akuntansi, definisi audit ini sebenarnya sudah dipelajari juga di mata kuliah audit 1. Maka ini sekedar refresh saja. Auditing is the systematic process of obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events in order to determine how well they correspond with established criteria. Jadi yang namanya
proses pengauditan itu adalah proses yang sistematis. Nah, ini beberapa kata memang saya beri warna merah, ya. Bukan berarti saya marah atau apa, tetapi ini sebagai penekanannya. Ini poin-poin pentingnya kalau bagi saya. Ya, jadi audit itu proses yang sistematis sebenarnya. Apapun jenis auditnya, pasti prosesnya itu adalah proses yang sistematis, di mana proses yang sistematis ini tentu ada urutan-urutan yang harus dilakukan gitu ya. Tidak bisa asal jalan nih proses audit ini. Ya. Mulai dari perencanaan, kemudian nanti pengumpulan bukti, pengujian atas bukti, penemuan pengambilan kesimpulan atas hasil yang diperoleh, kemudian pelaporan kepada manajemen. Sistematis prosesnya. Ya. Proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Nah, ini yang menjadi concern utama sebenarnya. Ngapain sih auditor itu kan gitu ya? Ya, auditor itu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang ada gitu kan dari apa yang diaudit. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait dengan asersi-asersi manajemen. Ini tentu teman-teman masih ingat ya, ada 5 asersi manajemen. Seperti yang dulu pernah didapatkan di mata kuliah auditing itu, misalnya asersi occurrence ya, occurrence, keberadaan, kemudian asersi keterjadian, asersi valuation, ya, dan lain sebagainya. Asersi-asersi manajemen mengenai event-event, mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi. Ya. Kemudian apa yang dilakukan auditor ini dilakukan dalam rangka untuk menentukan in order to determine how well they correspond with established criteria. Untuk menentukan bagaimana atau seberapa patuh yang sudah dilaporkan oleh manajemen ini ya, terhadap standar atau kriteria yang ada. Maka ketika kita flashback ke materi audit 1, ya, misalnya ketika auditor itu akan mengaudit laporan keuangan, tentu auditor akan membandingkan dari bukti-bukti yang mereka kumpulkan, ya, data-data keuangan perusahaan, laporan-laporan keuangan perusahaan dikumpulkan, kemudian dievaluasi, dan akan dilihat seberapa patuh perusahaan dalam membuat laporan keuangan dikaitkan dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, ini proses audit sebenarnya. Maka tadi di awal saya mengatakan audit sistem informasi juga tidak akan pernah lepas dari konsep dasar ini. Audit sistem informasi itu juga proses yang sistematis, mengumpulkan bukti, kemudian nanti menentukan hasil dari evaluasi atas bukti-bukti yang ada. Maka sekali lagi konsep dasar ini jangan sampai dilupakan. Nah, ketika kita bicara tentang auditing, tentu teman-teman sudah memahami bahwa yang paling umum itu ada 2 macam, internal auditing dan external auditing ya. Internal auditing tentu saja terkait dengan pengauditan yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, internal auditor. Mereka juga bertugas untuk memeriksa apakah ada kejadian-kejadian atau pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan mereka sendiri kan gitu. Kemudian yang kedua ada external auditing. Ya, ini pengauditan yang dilakukan oleh auditor-auditor di luar perusahaan. Ini yang sering sekali kita dengar ketika perusahaan itu meng-hire auditor dari kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Nah, berarti auditor dari kantor akuntan publik itu adalah eksternal auditornya. Nah, kemudian jenis-jenis internal audit. Yang pertama ada financial audit, ya. Examines the reliability and integrity of financial transactions, accounting records, and financial statement. Jadi kalau audit keuangan itu memang fokusnya adalah pada elemen-elemen keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Mulai dari transaksi finansial yang terjadi, kemudian catatan-catatan akuntansi, dan laporan-laporan keuangan yang dihasilkan. Di sini nanti untuk financial audit, auditornya akan ngecek nih reliabilitas dan integritas dari laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan. Kemudian yang kedua ada jenis information systems or internal control audit. Review the control of ICE to assess its compliance with internal control policies and procedures and its effectiveness in safeguarding assets. Nah, kalau audit sistem informasi atau audit pengendalian internal ini sebenarnya satu kesatuan ya.
itu terkait dengan review atas pengendalian dari sistem informasi akuntansi yang digunakan. Ya, jadi auditor akan melihat apakah sistem informasi akuntansi yang diterapkan perusahaan itu ada pengendaliannya. Kemudian apakah pengendalian dalam sistem yang digunakan itu juga compliance, ya, juga istilahnya selaras, taat, ya Pak, sesuai dengan kebijakan pengendalian internal dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita gali lagi materi tentang pengendalian internal itu kan sebenarnya dibuat dalam rangka mengamankan aset perusahaan. Nah, maka arahnya nanti akan ke sana, bahwa audit sistem informasi atau pengendalian internal ini juga sekaligus melihat atau menguji efektivitas dari pengendalian yang ada di perusahaan dalam rangka mengamankan aset mereka. Kemudian yang ketiga adalah audit operasional, ya, concern with economical and efficient use of resources and the accomplishment of established goals and objectives. Jadi kalau audit operasional ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya perusahaan, ya, yang harapannya perusahaan itu dapat menggunakan sumber daya mereka miliki secara ekonomis dan efisien, kan gitu ya. Termasuk sampai dengan nanti ke pencapaian tujuan yang telah ditentukan perusahaan sebelumnya. Kemudian jenis yang keempat, compliance audit, determines whether entities are complying with applicable laws, regulations, policies, and procedures. Compliance audit ini sering disebut dengan audit kepatuhan. Maka konteksnya adalah untuk menguji, untuk menentukan apakah entitas yang diaudit itu memang patuh terhadap peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang ada. Kemudian yang kelima, investigative audit. Ini berkaitan dengan fraud, ya. Jadi kalau teman-teman sering mendengar istilah fraudulent accounting, ya, fraudulent transaction, dan lain sebagainya, fraudulent behavior, nah maka aksi-aksi fraud atau penipuan atau kecurangan yang semakin sering terjadi itu akan dicek menggunakan audit investigatif. Ada juga yang bilang audit forensik. Maka di situ penjelasannya untuk investigative audit, examines incidents of possible fraud, misappropriation of assets, waste and abuse, or improper governmental activities. Jadi memang arahnya yang namanya investigasi itu kan untuk menyelidiki suatu kejadian, kan gitu ya. Maka investigative audit atau forensic audit ini arahnya adalah untuk menguji kejadian-kejadian, insiden-insiden yang terkait dengan penipuan, kecurangan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dari akuntansi bisa juga nih nanti menjadi auditor forensik dan auditor investigatif seperti ini. Apalagi kan akhir-akhir ini aktivitas fraud itu semakin banyak terjadi, kan gitu ya. Bahkan kemarin sempat ada juga itu klub sepak bola Eropa yang terindikasi melakukan fraud, kan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa jenis internal auditing. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang karakteristik audit, maka kita harus kembali lagi pada definisi tadi, bahwa audit itu adalah proses yang sistematis. Ya. Nah, sistematika proses dari auditing itu sebenarnya bisa dilihat dari proses audit seperti yang itu sendiri, ya. Tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan di awal bahwa audit disebut sebagai systematic proses atau proses yang sistematis karena memang ada urutan-urutannya ketika aktivitas audit itu dijalankan. Kita tidak bisa tahu-tahu langsung mengevaluasi bukti audit, itu kan nggak bisa. Nah, sistematika proses audit itu selalu diawali dengan audit planning. Audit planning ini ya tentu bahasa Indonesianya perencanaan audit, ya. Jadi sebelum mengumpulkan bukti, auditor itu harus membuat perencanaan dulu apa yang akan mereka audit, kan gitu ya. Nah, maka secara detail di sini sudah disebutkan oleh Romney and Steinberg bahwa ketika berada dalam tataran perencanaan audit ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah establish scope and objective. Menentukan dulu ruang lingkup audit dan sasaran audit yang mau dicapai apa.
Ini menjadi penting. Bahkan nanti kalau teman-teman secara spesifik mempelajari mata kuliah pengauditan sistem informasi, di sana juga disebutkan audit basis data itu sasaran auditnya apa misalnya. Audit jaringan itu sasaran auditnya apa. Jadi tetap apapun yang diaudit itu pasti harus ditentukan dulu objektifnya apa. Kemudian yang kedua, melakukan organize audit team, ya, menentukan tim auditnya siapa saja dan nanti mau bekerjanya seperti apa. Kemudian yang ketiga, develop knowledge of business operations. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Dalam tahap perencanaan, auditor harus memahami dengan sangat jelas bagaimana business operations, bagaimana aktivitas bisnis perusahaan yang mau diaudit. Jangan sampai karena nanti pemahamannya kurang, kemudian sudah sampai ke kantornya klien, ternyata sudah mengumpulkan bukti, sudah dievaluasi, ternyata karena pemahaman yang kurang baik, akhirnya hasil yang disampaikan ternyata tidak valid gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Maka harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki terkait dengan business operations-nya klien. Kemudian yang keempat, review prior audit results. Jadi audit itu kan proses yang rutin dilakukan. Maka dalam tahap perencanaan ini, auditor juga perlu melihat hasil dari audit periode sebelumnya. Ya, melihat reviewnya. Melihat kembali hasilnya seperti apa kan gitu ya. Yang periode kemarin yang diaudit apa, kemudian rekomendasinya bagaimana. Karena itu nanti juga bisa menjadi dasar untuk audit yang akan dijalankan oleh auditor di periode sekarang. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor risiko ini juga menjadi penting ya, ketika akan mengaudit klien harus bisa mengidentifikasi kira-kira nanti risiko apa saja sih yang akan dihadapi ketika proses audit ini berjalan. Kemudian mempersiapkan program audit yang nanti akan dilakukan. Nah, itu tahap perencanaan. Nah, kemudian proses yang berikutnya setelah perencanaan ini kemudian masuk ke proses pengumpulan bukti audit, collection of audit evidence. Kalau kita membuka referensi apapun terkait dengan auditing tentu saja, maka biasanya sudah diberikan penjelasan yang sangat lengkap bahwa sebenarnya dalam mengumpulkan bukti audit itu bisa menggunakan beberapa cara. Misalnya cara yang pertama adalah observation of operating activities. Jadi auditornya melakukan observasi atas aktivitas-aktivitas operasional dari perusahaan klien. Yang namanya observasi ya tentu saja auditornya datang kemudian melihat secara langsung bagaimana proses bisnis itu berjalan. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan review documentation. Ya. Tentu perusahaan kan pasti punya dokumen-dokumen yang sangat penting yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Nah, dokumen ini direview, itu juga cara untuk mengumpulkan bukti. Kemudian yang ketiga, discussion with employees, ini semacam FGD ya, focus group discussion. Jadi karyawan-karyawan yang memang relevan itu dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian diskusi dengan auditor, itu juga termasuk cara mengumpulkan bukti, ya, bukti primer. Kita langsung ketemu dengan karyawannya kan gitu kan. Kemudian yang keempat, ini yang paling banyak dilakukan juga menggunakan kuesioner. Jadi auditor sudah menyiapkan kuesioner-kuesioner dari awal ya, mengenai apa yang akan ditanyakan atau apa yang harus diisi oleh karyawan di perusahaan yang diaudit itu. Audit SI juga bisa menggunakan seperti ini ya, bisa menggunakan kuesioner. Kemudian melakukan pengumpulan bukti melalui physical examination of assets. Jadi auditor bisa mengumpulkan bukti dengan cara menguji fisik dari aset. Contoh misalnya kalau sediaan, mau ngecek jumlah sediaan di gudang. Ya auditor bisa datang ke gudang kemudian ngecek secara fisik barang di gudang berapa misalnya. Kemudian bisa juga menggunakan confirmation through third parties, ya, konfirmasi melalui pihak ketiga, karena biasanya perusahaan itu kan pasti juga berinteraksi dengan pihak ketiga kan gitu ya. Nah, pihak ketiganya itu bisa dimintai informasi. Kemudian bisa melakukan re-performance of procedures. Itu maksudnya adalah ketika perusahaan itu kan pasti punya prosedur ya, prosedur-prosedur tertentu. Nah, prosedur itu coba dijalankan. Ini kalau di audit SI itu contohnya gini. Dalam suatu sistem informasi itu kan biasanya sudah ada pengendalian akses ya. Pengendalian akses. Contoh paling mudah adalah kalau perusahaan itu menggunakan jaringan internet, maka ada pengendalian akses melalui firewall misalnya.
atau apapun itulah. Yang penting pengendalian yang tidak bisa membuat sembarang orang masuk ke dalam sistem. Nah, re-performance of procedure ini bisa dilakukan kalau di audit S itu misalnya auditornya mencoba masuk secara ilegal. Bisa tembus apa enggak ke dalam sistem. Kalau enggak bisa tembus berarti pengendaliannya bagus. Tapi kalau bisa lolos, nah berarti ini ada yang lemah di pengendaliannya. Nah, itu contoh re-performance of procedures. Kemudian vouching of source documents, ini terkait dengan dokumen sumber ya, dicek dokumen-dokumennya, kemudian analytical review dan audit sampling. Nah, kalau bukti-bukti itu sudah terkumpul, apapun cara yang dilakukan, maka langkah berikutnya adalah auditor harus mengevaluasi bukti audit tersebut. Evaluasinya bisa bermacam-macam ini. Misalnya assess quality of internal control. Ya, kalau tadi bicara tentang pengendalian internal ya berarti yang harus diuji adalah bagaimana sih kualitas pengendalian internalnya, efektif enggak dalam rangka mengamankan aset misalnya. Kemudian yang kedua, assess reliability of information. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi itu reliable enggak, handal apa enggak. Itu juga harus dicek. Kemudian yang ketiga, assess operating performance. Ya. Auditor menguji performance atau kinerja dari aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan. Nah, ini kemudian yang berikutnya. Ketika bicara tentang audit evidence itu juga ada kaitannya dengan bukti tambahan. Jadi di sini dituliskan consider need for additional evidence. Jadi ada kemungkinan ketika auditor sudah sampai tahap evaluasi atas bukti yang sudah didapat, ternyata masih ada yang kurang nih buktinya. Masih ada bukti yang harus didapatkan lagi. Nah, itu bisa terjadi. Maka di tahap ini ada kemungkinan auditor harus menambahkan bukti-bukti yang harus dimiliki. Bukti-bukti tambahan istilahnya seperti itu. Kemudian mempertimbangkan faktor risiko, ya risiko audit risk itu teman-teman sudah belajar ya. Ada risiko deteksi, risiko bawaan, risiko pengendalian kan gitu. Kemudian mempertimbangkan faktor materialitas, ini juga teman-teman tentu sudah sangat paham ya konsep materialitas dalam audit. Dan yang terakhir document audit findings. Jadi setelah evaluasi itu selesai kan auditor pasti mendapatkan temuan gitu ya. Temuan audit, nah itu harus didokumentasikan. Sebelum nanti akan masuk ke proses yang terakhir yaitu communication of audit result. Nah, di proses yang berikutnya ini auditor akan mengkomunikasikan hasilnya kepada manajemen. Nah, ini kembali ke yang tadi, the most common ways to collect audit evidence ya. Beberapa metode yang paling sering dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti itu yang paling atas memang observation ya, karena ini yang paling paling bisa dilakukan. Ya, paling banyak dilakukan maksud saya. Ya, observasi, langsung mengobservasi aktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua review dokumen. Yang ketiga diskusi dengan karyawan tadi, kemudian kuesioner, physical examination, konfirmasi, re-performance, vouching, dan review analysis. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di video yang pertama. Setelah ini akan kita lanjutkan ke video berikutnya. Kita akan melihat bagaimana sih risk-based audit untuk audit SI serta tujuan dari audit SI itu apa saja. Ya, nanti akan kita bahas di video yang kedua. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Sampai bertemu di video berikutnya.